Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia dan rahmat yang melimpah dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas persekutuan yang indah di Bijaksana Channel, dukungan dan doa-doa dari saudara-saudara semuanya. Kiranya Allah Bapa selalu menjagai jalan kita di dalam damai sejahteranya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai renungan firman Tuhan malam ini. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, malam ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan pengagungan dan rasa hormat akan firman-Mu. Kami mau bersateduh untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Jamalah hati kami dan ubahkanlah kami, bentuklah kami agar kami dapat menjadi seturut kehendak-Mu. Berikanlah pengertian bagi hati kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan melalui firman-Mu. Dan kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukannya dengan penuh ketaatan dan kasih kepadamu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang kekal bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hasil studi Universitas Harvard di Amerika baru-baru ini menyimpulkan bahwa 1 dari 3 orang di dunia merasa kesepian. Hal ini tidaklah mengherankan karena ternyata seiring dengan semakin majunya teknologi-teknologi di dunia, manusia menjadi semakin terisolasi dengan dirinya sendiri. Orang-orang menjadi semakin sedikit berinteraksi langsung dengan orang lain, dan hal ini menyebabkan rasa kesepian. Kesepian juga tidak tergantung dari banyaknya orang yang ada di sekeliling kita. Bisa saja kita sedang berada di tengah kerumunan orang, tetapi kita tetap merasa kesepian. Kita memiliki kebutuhan, tetapi tidak ada orang yang dapat memenuhinya. Kita memiliki kesakitan yang ingin dibagikan, tetapi tidak ada orang yang mendengarkan. Kita memiliki cinta untuk diberikan, tetapi tidak ada orang yang menerimanya. Kesepian adalah hal yang ditakuti manusia, tidak terbatas apakah orang yang masih muda atau sudah lanjut. Setiap orang bisa merasa kesepian. Saudaraku, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Tuhan mengatakan semuanya sangat baik. Pertama kalinya Tuhan mengatakan tidak baik adalah dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia yang sendirian adalah hal yang tidak baik. Oleh karena itu, Tuhan memberikan penolong yang sepadan dengannya. Hal ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Tuhan memberikan penolong-penolong yang mendampingi sehingga seharusnya tidak ada orang yang merasa kesepian. Berdasarkan firman Tuhan, beberapa hal yang bisa kita lakukan saat kita merasa kesepian adalah: hal yang pertama adalah berkumpul dengan saudara seiman. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat di gereja mula-mula berkumpul setiap hari dalam bait Allah dan bertemu serta makan bersama di rumah-rumah mereka. Hal ini juga banyak dilakukan di gereja kita saat-saat ini. Ada pertemuan-pertemuan di luar ibadah hari Minggu, misalnya kebaktian tengah minggu, kebaktian doa, kelompok sel atau family altar, dan lain sebagainya. Saat kita merasa kesepian, cobalah untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau kelompok tersebut sehingga bisa menemukan dukungan dan teman-teman baru. Lebih baik mengatasi rasa kesepian dengan berkumpul bersama saudara seiman dibandingkan mengatasi rasa kesepian dengan pergi ke tempat-tempat yang tidak benar.
Hal yang kedua adalah menelpon atau mengunjungi orang lain. Roma 15 ayat 29, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Para rasul dan jemaat gereja mula-mula juga saling berkunjung satu sama lainnya. Zaman sekarang, orang seringkali berkomunikasi hanya melalui teks yang dikirimkan lewat handphone atau email. Mengirimkan kata-kata penghiburan, ungkapan berduka cita, ucapan selamat, semuanya biasa diucapkan melalui teks. Tidak mengherankan bahwa orang-orang di zaman sekarang banyak yang merasa kesepian akibat kurangnya interaksi langsung dengan sesamanya. Saat kita merasa kesepian, kita bisa berinisiatif untuk menelpon atau mengunjungi orang lain. Hal ini akan menyebabkan interaksi dua arah yang membuat orang itu juga meresponi apa yang kita lakukan dan melakukan hal yang sama kepada kita. Menelpon atau berkunjung adalah ungkapan kepedulian kita kepada orang lain dan suatu tindakan kebaikan yang dinyatakan dalam perbuatan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, manusia tidak bisa hidup sendirian karena desain awal manusia adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Itulah kehidupan yang normal bagi setiap orang. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu yang aktif untuk mengatasi rasa kesepian yang dialami sebelum rasa kesepian itu mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi jiwa kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga Allah damai sejahtera memberikan kita sukacita dan penghiburannya yang melimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup dan penuh kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati bersyukur atas berkat firman-Mu. Engkau adalah kekuatan bagi kami, dan firman-Mu adalah makanan bagi roh dan jiwa kami. Kami membutuhkan-Mu seperti kami membutuhkan udara dan air dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu menyatakan kehadiran-Mu bagi kami. Saat kami beristirahat malam ini, kami berdoa bagi perlindungan-Mu di sepanjang malam. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan berpotensi mencelakakan kami. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat, agar kami bisa menggenapi tujuan hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami kepadamu, karena Engkaulah Allah kami, kepadamu kami percaya. Bapa, malam ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kami bersukacita untuk setiap jiwa baru di Indonesia yang dimenangkan bagi Kristus. Kami bersyukur di Indonesia semakin bertambah jiwa-jiwa yang haus untuk mengenal Allah yang benar. Kiranya tangan-Mu terus bekerja dan memberkati bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera dan persatuan di bumi Indonesia. Dan kiranya Engkau memberkati dan melindungi para pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.